Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini Ibu akan memberikan video klarifikasi hasil identifikasi bagian tanaman, kangkung dan rumput yang telah kalian lakukan pada pertemuan IPA sebelumnya. Kenapa Ibu berikan video ini? Supaya kalian tahu dan paham gitu dari mana perbedaan jenis-jenis bagian tumbuhan kangkung dan rumput tersebut. Kita mulai dari tanaman kangkung dulu ya. Nah, kangkung ini termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran tunggang. Maka dari itu, bagi yang kemarin masih menjawab serabut, boleh diperbaiki ya, bahwa kangkung ini memiliki akar tunggang. Nah, kenapa tunggang? Coba kalian perhatikan gambar akar kangkung yang Ibu sajikan. Memang secara sepintas kangkung ini mirip seperti serabut ya. Kenapa? Karena banyaknya rambut-rambut akar dan seolah-olah akarnya itu bergerombol ya, seperti serabutan. Tetapi jika diperhatikan lagi secara detail, rambut-rambut akar yang banyak tersebut, yang serabutan tersebut, itu tidak berasal dari ujung batang kangkung, melainkan berasal dari akar utama kangkung. Nah, coba lihat lagi ya bahwa kangkung tersebut di sini sangat tampak dia memiliki satu akar yang berukuran besar dan berasal dari ujung batang. Nah, akar berukuran besar ini adalah akar utamanya. Sedangkan akar-akar yang lain itu ukurannya relatif lebih kecil. Nah, akar-akar itu bukan termasuk ke dalam akar utama, melainkan hanya rambut-rambut akar saja. Sehingga dari penampakan tersebut kita bisa simpulkan bahwa kangkung memiliki akar tunggang karena berdasarkan pengertiannya akar tunggang adalah akar yang memiliki satu akar utama. Oke? Nah, sekarang kita bedakan dengan rumput itu sendiri. Rumput termasuk ke dalam tanaman yang memiliki sistem perakaran serabut, kebalikan dari kangkung. Coba perhatikan akar rumput. Meskipun sama-sama memiliki akar yang serabutan, tetapi ingat kangkung memiliki satu akar utama yang berukuran lebih besar dibandingkan akar-akar yang lainnya. Sedangkan pada rumput, akar-akarnya itu cenderung ukurannya sama, panjangnya sama, dan akar-akar tersebut berasal dari ujung batang rumput itu sendiri, semuanya. Rumput tidak memiliki akar utama karena semua akarnya itu berasal dari ujung batang, bukan berasal dari percabangan akar utama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rumput ini memiliki sistem perakaran serabut. Paham anak-anak? Ingat ya, yang memiliki akar utama atau akar yang lebih besar sendirian, maka itu adalah akar tunggang. Sedangkan akar serabut, semua ukuran akarnya sama dan semuanya berasal dari ujung batang, bukan dari percabangan. Next, sekarang adalah bagian dari batangnya. Kangkung memiliki batang basah. Oke, Ibu perhatikan semuanya hampir menjawab betul ya, batang basah. Jadi batang kangkung ini tidak berkayu, karena dari warnanya saja itu sudah terlihat ya, warnanya hijau. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa batang basah itu biasanya berukuran kecil, terdapat pada tanaman-tanaman kecil atau tanaman sayuran. Dan biasanya itu berwarna hijau, jadi menyerupai daun. Kemudian untuk rumput juga sama nih, dia termasuk ke dalam batang basah. Bisa kalian perhatikan ya, batangnya itu tidak berkayu dan cenderung ke hijau-hijauan. Tetapi memang pada beberapa jenis rumput ada yang batangnya itu tidak terlalu jelas, sehingga kadang rumput juga dikatakan sebagai tanaman yang berbatang tidak jelas atau batang rumput, seperti itu. Jadi sebenarnya di antara daun-daun yang panjang dan akar itu ada satu garis lah yang disebut sebagai batang dari rumput itu sendiri. Kebetulan pada rumput jenis yang Ibu sajikan ini batangnya sedikit
terlihat gitu, dapat dibedakan. Tetapi memang ada pada beberapa jenis rumput yang lain batangnya itu tidak bisa dibedakan atau tidak jelas. Tetapi tetap ya, rumput juga memiliki batang. Oke, selanjutnya itu adalah jenis tulang daun. Ini sudah sangat terlihat ya. Dan kalian juga semuanya betul bahwa kangkung ini termasuk ke dalam jenis tulang daun yang menyirip. Bisa kita lihat dari garis-garis tulang daunnya ya, seperti sirip ke samping gitu, menyirip. Sedangkan pada rumput juga ini sangat-sangat terlihat jelas bahwa tipe daunnya itu adalah sejajar. Tulang-tulang daunnya itu memanjang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap tanaman yang memiliki tulang daun sejajar itu pasti memiliki daun yang panjang. Jadi daun yang panjang-panjang, baik itu rumput, jagung, padi, pasti tulang daunnya sejajar. Itu sudah tidak diragukan. Oke? Kemudian dari biji nih yang terakhir, untuk kangkung itu memiliki biji berkeping 2 atau dikotil. Mungkin dari beberapa dari kalian itu sebenarnya ragu gitu, apakah kangkung memiliki biji? Ya, kangkung yang kita makan sehari-hari itu sebenarnya berasal dari biji, bukan berasal tiba-tiba dari menjadi kangkung. Setiap tanaman itu pasti berasal dari biji ataupun tunas atau bibit kan ya. Di pelajaran PLH kita sudah pelajari bahwa bibit tanaman itu kalau tidak biji ya tunas gitu. Nah, kangkung sendiri itu berasal dari bibit tanaman berbentuk biji. Mungkin sekilas kangkung ini mirip seperti kopi dan seperti monokotil gitu, seperti tidak bisa dibagi 2. Tetapi ini adalah jenis biji dikotil. Dari mana kita tahu bahwa ini dikotil? Coba kalian perhatikan garis-garis putih di atas di atas biji kangkung ini. Nah, garis-garis putih ini dapat kita jumpai pada tanaman kacang merah. Nah, garis putih itu adalah garis yang sebenarnya bisa membelah atau membagi 2 si biji. Nah, kenapa kangkung seolah-olah seperti monokotil? Karena kangkung ini bijinya memiliki selaput atau lapisan yang mengkilat sehingga nampak seperti berkeping 1. Tetapi jika kita kupas si selaputnya atau pembungkusnya, maka di dalamnya itu akan ditemukan biji kangkung yang dapat dibagi 2 atau dikotil. Dan untuk rumput, dia adalah lawannya, berbiji monokotil. Nih, bagi yang belum tahu, Ibu kasih gambaran dari biji rumput. Rumput itu bijinya hampir menyerupai seperti bulir-bulir padi ya, yang tidak bisa dibagi 2 gitu loh. Jadi dia termasuk ke dalam biji monokotil. Oke, di sini Ibu sajikan perbandingan ya. Sebenarnya kalian bisa mengetahui biji itu dari jenis akarnya. Apabila tanaman tersebut berakar tunggang, maka bijinya itu adalah dikotil kebanyakan. Sedangkan apabila akarnya serabut, bijinya pasti monokotil. Bisa kita lihat, akar tunggang itu akar-akar yang memiliki akar utama dan memiliki percabangan akar. Lihat ya, rambut-rambut halusnya itu bukan berasal dari ujung batang, melainkan dari akar utamanya menyabang. Sedangkan pada akar serabut, semua akarnya itu yang menjuntai ke bawah berasal dari ujung batangnya. Maka itulah cara yang paling mudah untuk membedakan akar tunggang dan serabut. Kemudian untuk membedakan apakah dia dikotil ataukah monokotil, cukup lihat dari jenis akarnya. Oh iya, sebenarnya kalian juga bisa lihat dari jenis daun. Kebanyakan tanaman yang berdaun menyirip itu pasti akarnya adalah tunggang. Contohnya seperti mangga, jambu, itu kan menyirip. Sedangkan tanaman yang berdaun sejajar, jagung, padi, itu pasti akarnya serabut dan bijinya monokotil. Jadi saling berkaitan. Walaupun memang ada beberapa jenis tanaman yang tidak sesuai gitu dengan konsep tersebut, tetapi kebanyakan seperti itu. Baiklah anak-anak, cukup sekian
klarifikasi dari Ibu. Semoga kalian paham dan tidak keliru lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.